Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan coba bahas untuk Matrix AI Network atau MEN. Ini adalah koin berbasiskan big data dan juga AI, teman-teman. Kalau kita lihat dari informasi di CMC, token ini udah rilis dari 2016. Mereka dibuat di 2016. Dan saat ini mereka udah berada di Matrix 3.0. Sebelumnya ada Matrix 1.0, 2.0, sekarang di 3.0. Kalau kita lihat dari penjelasannya di sini, mereka memblend atau apa ya, menggabungkan antara neuroscience dengan AI dan juga blockchain, teman-teman. Jadi ini ngeri banget. Neuroscience itu kan kayak sistem saraf ya, persyarafan manusia itu digabungkan dengan AI dan juga blockchain. This is very rare. Dia bilang ya ini sangat-sangat langka di mana dalam blockchain space ini ada teknologi yang seperti ini. Dan saat ini mereka teknologi dari Neuralink ini driven by Elon Musk. Jadi digerakkan oleh Elon Musk. Aku nggak tahu ini bener apa enggak. Tapi kalau kita lihat di sini brain signal for avatar intelligence. Jadi dia itu ada sebuah produk di dalam platformnya. Ini soal avatar intelligence. Jadi dia selain berbasiskan AI dan juga big data, project ini tuh juga ada metaverse-nya. Ya, jadi kita seolah-olah kayak punya karakter gitu loh di dunia metaverse. Terus, oke, kita lihat di sini di white paper-nya. Jadi kita bisa bayangkan di dalam sebuah pergerakan avatar di dalam metaverse itu kita punya yang namanya AI atau avatar intelligence. Ya, kita kita punya kecerdasan di dalam karakter metaverse tersebut, teman-teman. Dan ini berguna untuk ya kegiatan yang ada di sana yang dilakukan di dunia avatar itu seperti mungkin berhitung atau kita melakukan computing, komputerisasi, terus juga dan lain sebagainya lah. Pokoknya ini project yang mereka kerjakan. Jadi sangat sulit dipercaya untuk kondisi sekarang ini ya. Tapi ya mungkin aja kedepannya bakalan ke sana. Dan juga aku udah ubek-ubek juga ini untuk orang. Jadi ini foundernya Matrix AI Network itu namanya adalah Owen Tao. Aku cari dia di LinkedIn dan tidak ada postingan apa-apa, tidak ada sesuatu informasi yang mungkin cukup bisa meyakinkan. Tapi di sini dia edukasinya di Peking University. Ini adalah orang China, teman-teman. Cha Chaoyang District, Beijing, China. Aku juga cek dia di Twitter. Di Twitter dia cukup aktif dalam hal bikin live ya, bikin live dan juga posting-posting soal project mereka yaitu dari Matrix AI ini. Jadi lumayan, ya kalau kita lihat juga dari segi Twitter dari Matrix AI, mereka cukup banyak pengikut juga ya, sekitar 76.000 something. Mereka juga aktif dalam menuliskan roadmap mereka mau ngerjain apa. Jadi ini project bener-bener agak susah buat kita kita percaya, tapi ya inilah yang mereka buat. Dan beberapa news juga aku sudah sempat cari apakah benar Elon Musk bekerja sama dengan Matrix AI, belum confirm, teman-teman, belum tahu apakah benar apa enggak, karena mungkin ya ini mungkin agak sedikit gila, tapi ya inilah adanya, teman-teman. Terus selain itu dari news nggak terlalu banyak ya. So far hari ini Matrix AI udah turun sekitar 12%, volume perdagangannya pun juga drop sekitar 27%, terjadi penurunan. Dan kalau kita cek untuk pasarnya, token ini bisa diperdagangkan di satu exchange ya, yaitu dari KuCoin. Jadi jumlah transaksinya itu mayoritas di KuCoin, teman-teman. Aku juga cek dia di ini di BSC Scan, ternyata aku dapat beberapa gap atau beberapa data yang tidak tidak sama. Yaitu ini dari supply coin ya, supply coin ini ada sekitar 997,9 juta koin, teman-teman. Sementara di CMC ini ditulis ada 1 miliar. Ada 1 miliar koin. Artinya ada gap sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan kalau nggak salah. Jadi ya ada selisih. Entah itu koinnya dikemanakan, teman-teman. Kalau kita lihat dari kepemilikan address, ini ada kepemilikan mayoritas ya, cukup banyak
dia punya sekitar 99,49%. Jadi mayoritas banget. Dan setelah aku cek juga di sini, aku compare dengan datanya di KuCoin, ternyata KuCoin punya volume transaksi yang kurang lebih sama, 92 ini ya dari KuCoin, itu ditambah dengan 7. Jadi ya 99 lah. Kurang lebihnya 99. Artinya adalah wallet di sini itu adalah wallet teman-teman investor yang ada di KuCoin. Oke, clear. Selanjutnya dia ada banyak yang punya kepemilikan address juga. Jadi cukup 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 ya sulit buat kita lacak, teman-teman. Jadi exchange-nya baru satu, yang listing mungkin kedepannya kalau ada listing di exchange lain akan lebih menarik lagi. Ini kemarin mereka bikin airdrop 11 bulan yang lalu di Maret 2022. Sekarang udah nggak ada airdrop lagi. Untuk info lebih lanjut, ini yang punya ya Owen Tao, yang tadi kita coba stalking dia di Twitter dan juga di LinkedIn-nya, tapi ya nggak terlalu banyak ada informasi yang terkait, teman-teman. Terutama tentang hubungannya, relasinya dengan Elon Musk. Belum ketemu. Oke, gitu aja buat MEN. Jadi nama tokennya MEN ya, MEN USDT. Kita akan lihat dari chartnya seperti apa. Kalau kita lihat dari time frame daily, pergerakan hari ini cenderung korektif, cukup dalam 11%, dengan volume transaksi yang sangat tinggi, masih cenderung tinggi, dan juga smart money yang masih di market, teman-teman. Sementara memang proses koreksi yang terjadi ini akan sangat menarik untuk kita lihat seperti apa ya, karena metrik by the way udah naik agak tinggi. Kalau kita lihat di sini, targetnya udah sangat-sangat tinggi, sekitar 260% kenaikannya dalam 1, 2, 3, 4, 5 dalam 5 hari saja, teman-teman. Jadi udah sangat-sangat tinggi. Jadi kalau ada koreksi ya so far itu hal yang wajar. Lalu gimana, apakah teman-teman ada yang punya koin ini? Kita akan coba lihat dia dari segi pergerakan harga. Nah, dari segi pergerakan, teman-teman, token ini punya all time high yang sangat tinggi. Ya, karena ini juga udah cukup lama dia listing. Kita akan buka dulu di time frame weekly seperti apa. Di time frame weekly pergerakannya udah pernah sampai di 1,7 dolar. Ini pas awal-awal listing ya. Dan posisinya saat ini belum naik seberapa, teman-teman. Masih di 0,05. Jadi masih ada beberapa all time high yang mungkin akan menarik kalau dia bisa tembus nanti ke depannya. Nah, di sini kita dapat data yang cukup clear. Untuk level resistance, maka kita bisa consider di sini di kisaran 0,18. Itu merupakan resistance target terdekat buat MEN, teman-teman. Kalau dia bisa naik sampai level tersebut, maka akan sangat-sangat baik. Dan sekaligus ini akan berpeluang untuk melanjutkan tren kenaikan yang lebih tinggi, karena di sini ada potensial membuat double bottom. Ya, jadi let's say MEN bakalan bisa sampai level tersebut, maka akan sangat menarik ke depannya untuk kita lihat MEN mengakhiri tren penurunan dan mungkin target penguatan ke depannya bisa bikin all time high baru di 6 dolar. 6 dolar, jadi nggak main-main, teman-teman. Ya tergantung lah gimana kondisi dari market. Let's say kalau benar, maka potensinya kalau kita sejelek-jeleknya masuk di kisaran 0,1 itu masih bisa potensial cuan sampai 3.500%. Tapi kita nggak ke sana dulu ya, karena ini kan sangat spekulatif. Kita baru melihat beberapa waktu, memang tren daripada project AI itu sangat ramai. Kayak contohnya Agix, terus juga GRT kalau nggak salah itu juga project AI, terus Cortex itu udah naik signifikan juga dalam beberapa hari. Coba kita cek dia di sini, kita masuk ke token-token big data. Hari ini mayoritas koreksi seperti GRT koreksi, Agix koreksi 3%, Fed juga koreksi 0,8%, Oasis atau Rus ini juga koreksi, Ocean Protocol koreksi. Jadi mayoritas token AI itu mengalami tren koreksi untuk saat ini. Tapi untuk MEN ini yang mungkin salah satu yang paling dalam ya koreksinya. Oke, di time frame daily gimana, teman-teman? Kalau kita lihat dari daily, volume perdagangan masih cukup oke, bahkan sangat tinggi, dan juga Loken menunjukkan smart money masih ada di market. Saya sendiri sih lebih melihat potensinya bakalan masih tetap menguat. Jadi untuk jangka pendek,
ya kemungkinan memang masih bakalan dalam tren penguatan, tapi kita harus berhati-hati. Idealnya kita mencari level-level yang menarik untuk entry, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakannya, dia membentuk pola rising wedge dan posisinya saat ini itu sangat terlampau jauh sama level support. Jadi kalau dia turun, maka ekspektasinya bisa turun sampai ke sini kurang lebih ya, ke 0,04. Dan kita bisa tarik garis Fibonacci retracement, maka kita akan menemukan area tersebut potensial ada di kisaran Fibo 50-nya. Oke, Fibo 50 akan menarik untuk dites oleh main, teman-teman. Kalau bisa bertahan sampai sana, maka kedepannya masih bisa berpeluang untuk kembali menguat. Sorry, targetnya bisa menguat kembali. Kira-kira sampai di 0,15. Hanya saja, yang kita harus waspadai adalah kondisi FOMO yang ada di market. Apalagi token ini kan hanya diperdagangkan di satu exchange. Mungkin masalah likuiditas itu cenderung agak sulit, teman-teman. Beda cerita kalau dia udah listing di Binance, di apa OKX atau exchange yang lain lah. Jadi kalau bisa itu bakalan tetap akan lebih menarik ya, karena lebih banyak exchange yang bisa memperdagangkan. Karena so far dia masih dikuasai oleh KuCoin. Jadi kalau aku sendiri lebih baik cari project yang mungkin ya lebih decentralized untuk exchange-nya. Dia ada di banyak exchange. GRT ini menarik, terus AGIX juga menarik, FED juga menarik. Terus Ocean itu menarik semua, teman-teman. Jadi ini beberapa top ya, top token-token top dari CMC. Mana ya? Apakah ada Simen di sini belum belum ketemu. Mungkin dia ada di urutan bawah, teman-teman. Karena memang dari segi volume perdagangan cenderung agak kecil. Jadi gitu aja untuk pembahasan men. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada token lain yang mau dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Dan kita lihat aja pergerakannya kemana. Kalau menurut aku sih dia masih bakalan tahap koreksi mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Di sini di time frame 4 jam udah kelihatan terjadi dead cross ya. Dead cross terkonfirmasi, jadi kedepannya mungkin ada fase koreksi yang akan berpeluang terjadi. Untuk target, seperti tadi aja, bisa turun sampai 0,04 dolar, teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.